Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak. Siapa Salu? Riki, Cinta, Jagat, Alia, dan Kenji. Oh banyak. Ada berapa orang? Ada 5 orang ya yang tidak masuk. Kenapa? Karena tidak masuk Sedang sakit. sedang sakit. Mari anak-anak kita doakan teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini. Semoga kesehatannya cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silakan Salu untuk memimpin doa hari ini. Duduk siap, duduk rapi. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Biar semangat kita dan meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita, mari kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, kuat Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Anak-anak masih semangat hari ini? Coba Bapak cek semangatnya dengan tepuk semangat pagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, tepuk tangan semuanya. Anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelum ke materi pembelajaran, Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Coba lihat semuanya. Siap? Oke. Oke, coba. Siapa yang tahu gambar yang ada di depan? Ya, Alvari, tahu kelompok 1 semuanya? Tahu. Coba kelompok 1 gambar apa? School party. School party. Coba ada yang tahu school party itu apa? Ya, siapa? Alpati. Oke, siapa? School party itu apa? Pesta sekolah. Pesta sekolah. Semua tahu pesta sekolah? Tahu. Apa yang harus kita persiapkan dalam
dalam melaksanakan pesta sekolah? Oke, Gamia, apa? Dekorasi. Dekorasi. Satu, ada dekorasi. Apalagi yang harus disiapkan? Saya, Pak. Iya, depan apa? Acaranya. Acaranya. Berarti harus ada acara yang disiapkan dalam melaksanakan kegiatan pesta sekolah. Apalagi ya? Coba. Saya, Pak. Iya, anak. Dokumentasi. Dokumentasi. Biar ada kenang-kenangan buat kegiatan acara pesta sekolah. Apalagi coba ada yang tahu? Saya, Pak. Iya, Sabrina, apa? Konsumsi. Konsumsi. Itu yang paling penting. Ya, dalam pesta sekolah harus ada apa saja yang tadi disampaikan oleh teman-teman kalian? Dekorasi. Dekorasi, acaranya, dokumentasi, Konsumsi. konsumsi. Ada lagi atau cukup? Cukup. Berarti itu yang harus disiapkan dalam kegiatan pesta sekolah. Biar lebih jelas pembelajaran kita hari ini boleh dilihat ke depannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik harus mampu menjelaskan tentang pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dekomposisi dalam berpikir komputasional. Yang ketiga, peserta didik harus mampu menerapkan strategi dekomposisi dalam memecahkan masalah sederhana secara berkelompok. Kita hari ini akan belajar tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Pendekatan ini meniru cara kerja komputer, namun tidak selalu membutuhkan komputer. Membantu menyusun solusi langkah demi langkah yang efisien. Jadi, berpikir komputasional itu kita berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis dengan cara kerja meniru komputer. Oke, paham? Selanjutnya, oke, komponen-komponen atau hal-hal yang utama kita dalam berpikir komputasional itu ada 4 pilar yang harus kita tanamkan, yaitu yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi artinya memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Itu adalah pengertian dari dekomposisi. Yang kedua, ada pengenalan pola. Pengenalan pola ini diartikan sebagai mencari kesamaan dalam data atau peristiwa. Itu pengenalan pola. Sekarang yang ketiga, ada algoritma. Algoritma artinya menyusun langkah-langkah penyelesaian secara terstruktur. Itu algoritma. Dan yang keempat, yang terakhir, dalam komponen utama berpikir komputasional yaitu adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Yaitu menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Jadi ada 4 komponen. Tadi apa aja? Dekomposisi. 2, pengenalan pola. Yang ketiga, algoritma. Dan yang keempat apa? Abstraksi. Pada pembelajaran ini, Bapak akan mengambil satu komponen dalam pembelajaran kita ini, yaitu adalah pembelajaran komputasional, yaitu apa? Dekomposisi. Arti dari dekomposisi apa? Teknik berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan membaginya menjadi bagian-bagian kecil. Ada masalah besar, suatu masalah besar kita harus pecahkan ya menjadi bagian-bagian kecil. Itu adalah dekomposisi.
posisi. Tujuannya untuk apa? Membantu memahami dan menyelesaikan tugas kompleks secara bertahap. Itu tujuannya. Contohnya bagaimana? Dalam pembelajaran dekomposisi, masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Contohnya adalah untuk menyiapkan sarapan, misalkan. Menyiapkan sarapan itu adalah suatu masalah besar. Kalau kita tidak dilaksanakan, kita mau makan sarapan, tapi tidak ada apanya, kita bingung. Apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak tahu, ya, tidak bisa memecahkan masalah dari menyiapkan sarapan. Yang pertama, apa yang harus disiapkan? Ambil alat masak. Ambil alat masaknya. Setelah itu, Siapkan bahan. bahan-bahannya seperti apa? Di sini Roti. ada roti, telur, mentega. Nah, setelah itu apa? Bagaimana? Masak telur, panggang, roti, sajikan. Contohnya bisa menyiapkan sarapan. Yang keduanya ada menghias ruang kelas. Menghias ruang kelas, apa yang harus dilakukan ketika kita ingin menghias ruang kelas? Bersih-bersih. Bersih-bersih. Membuat dan menempel dekorasi. Oke, yang ketiga apa lagi? Menyusun kursi atau meja. Menyusun kursi atau meja. Udah paham semuanya? Oke, kita akan belajar secara komputasional. Fokusnya yaitu dari dekomposisi. Kegiatannya apa? Memecahkan suatu masalah menjadi masalah yang sangat menjadi bagian-bagian kecil. Biar masalahnya itu bisa terselesaikan. Paham semuanya? Oke, sekarang kalian sudah sama Bapak dibagi kelompok, ya. Ada 4 kelompok di sini. Nanti Bapak akan menyiapkan satu lembar kerja yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Lebih paham lagi tentang pembelajaran dekomposisi. Udah siap? Oke, Bapak akan bagikan ya. Ini kelompok 3, ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 1. Silakan untuk berdiskusi semuanya. Oke, sebelum mengerjakan mungkin Bapak akan menyampaikan dulu apa yang harus kalian lakukan. Oke, yang pertama itu kalian harus bisa memecahkan masalah besar. Seperti yang pertama, ada pilih satu kegiatan besar. Seperti tadi contoh dekomposisi ya. Ada apa? Menyiapkan sarapan atau membersihkan ruangan kelas. Oke, di situ kalian pecahkan apa nama kegiatannya. Tinggal pilih kegiatan besarnya apa. Setelah itu tuliskan nama kegiatannya menjadi 4 atau 6 langkah. Di situ udah ada tabelnya. Tinggal kalian tuliskan langkah-langkahnya. Setelah menuliskan langkah-langkahnya, kalian susun, ya, buatlah badan yang berisi urutan langkah-langkah sudah disiapkan sama Bapak tabelnya, tinggal isi aja. Sekarang berarti harus diskusikan bersama kelompok kalian. Siap? Siap? Coba cek dulu lah, tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Berarti sekarang silakan untuk berdiskusi. Ya, diskusikan. Paham? Ya.
rapi. Nanti kita akan presentasikan ya tiap kelompok untuk menyampaikan apa yang telah kalian diskusikan untuk memecahkan suatu masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendekorasi Raihan dan Farhan acara Satria Buat kelompok 1. Oke, kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Suaranya keras ya. Siap. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil berdiskusi kelompok kami. Anggota kelompok 2 Idris, Laura, Nova, Asila, Evan, Fatih, Yohan, Ijam. Judul poinnya adalah membuat buku baca. Langkah kecil yang dilakukan adalah menyiapkan buku untuk dibaca, menyiapkan hiasan agar lebih menarik, dan pelan untuk membaca. Apa yang kamu pelajari hari ini? Komposisi menyelesaikan Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembicaraan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya tepuk tangan. Terima kasih buat kelompok 2. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Judul proyek merayakan ulang tahun. Langkah kecil yang dilakukan membeli dekorasi dan kue. Tugasnya Elantika menyiapkan surat undangan. Tugasnya Hana dan Askana. 3. Menghias dan membersihkan ruangan. Tugasnya Alvaro dan Lutfi. 4. Menyiapkan konsumsi. Tugasnya Meida dan Sakila. 5. Menyiapkan hiburan. Tugasnya Alvaro dan Bintang. 6. Menyiapkan dokumentasi. Tugasnya Meida dan Askana. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Sekarang terakhir dari kelompok 4, silakan untuk melakukan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dekomposisi. Duduk layaknya adalah membuat pojok baca di kelas. Langkah-langkah dekomposisinya adalah pertama, menyiapkan buku-buku, paket, rak buku yang bertugasnya Radeta dan Mia dan Sena. 2. Menyiapkan tempat untuk membuat pojok baca yang bertugasnya Asila Guru. Nomor 3. Membersihkan kelas yang bertugas analis dan meja. 4. Melengkapkan alat-alat yang sudah disiapkan yang bertugas raihan dan dan Nomor 5. Menambah sedikit tulisan yang bertugas Asila, Namia. Nomor 6. Membuat tanda baca yang bertugas Lulus, Sena, Faiza. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, sekarang sudah paham apa itu dekomposisi? Paham? Paham. Ternyata apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang berpikir komputasional, yaitu salah satunya dekomposisi. Apakah dekomposisi ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah? Ya. Bisa. Bagaimana caranya dekomposisi untuk menyelesaikan masalah? Dengan memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita belajar tentang belajar komputasional. Pembelajaran komputasional itu ada berapa kemampuan utama? Ada 4. 1. Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, algoritma. Bagus. Yang keempat, abstraksi. Pembelajaran yang kita laksanakan sekarang adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan bagian-bagian yang kecil. Apakah masalah besar itu atau masalah besar di rumah, mau di sekolah, bisa kalian pecahkan? Bisa kalian pecahkan? Bisa. Menjadi tugas-tugas kecil. Itulah pembelajaran hari ini tentang pembelajaran dekomposisi. Nanti tinggal kalian kerjakan tugasnya untuk pembelajaran selanjutnya. Nanti Bapak akan kerjakan tugas, kalian cari masalah besar di rumah untuk kalian selesaikan menjadi tugas-tugas kecil sehingga masalah besar di rumah bisa terselesaikan dengan cara belajar dekomposisi. Oke? Paham? Terima kasih untuk hari ini. Semoga dalam pembelajaran ini kita semuanya mendapatkan ilmu yang banyak. Oke, sebelum kita tutup, coba tepuk dulu semangatnya. Oke, tepuk semangat. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.